suci teman-teman. Padahal airnya kotor ya. Oh, ada kecelakaan teman-teman. Oh, ini ditabrak dari belakang ya. Wih, di depan ada sambaran petir. Makan mie ayam di pinggir pantai luar biasa sekali. Wah, ini hujannya terus banget lagi. Sampai jarak pandang tuh hampir nggak kelihatan teman-teman. Suasana sore hari di sini cukup mencekam ya teman-teman. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang ini saya posisi baru keluar dari penginapan ya. Dan ini saya mau langsung jalan teman-teman. Pas banget ada lampu merah ya. Waduh. Ah, udah hijau. Terima kasih untuk penginapan saya semalam ya. Sleep and Sleep kapsul teman-teman. Jadi kita udah dikasih istirahat untuk 1 malam ya, dan cukup nyenyak teman-teman tidur di Sleep and Sleep, karena memang semalam nggak ada yang ngorok sama sekali ya. Jadi kita tidurnya cukup deep sleep ya teman-teman. Wih, ini apa ini? 0 meter kilometer Semarang. Wow. Nah, ini apa nih teman-teman? Museum ya. KCO Bank Mandiri. Banyak yang foto-foto di sini. Jadi untuk fasilitas di Sleep and Sleep kapsul ini teman-teman, yang pertama kita dapat kasur ya. Dan tipe kasurnya tuh bunk bed teman-teman. Jadi satu kamar itu isinya banyak orang ya. Dan modelnya susun. Lalu untuk kamar mandinya juga cukup bersih teman-teman. Dia kamar mandinya ada banyak ya. Jadi kita nggak harus antri untuk ke kamar mandi teman-teman. Terus untuk amenities juga kita cuma dapat bantal ya. Untuk selimut kita nggak dapat teman-teman. Jadi harus sewa ya. Dan sewanya itu 10.000 per orang teman-teman. Untuk selimut 10.000, dan kalau misalkan kita nggak bawa handuk ya total 20.000 teman-teman, nyewa selimut sama handuk ya. Nah ini stasiun Semarang Tawang. Nah ini saya sering lewat sini nih teman-teman kalau pulang kampung naik kereta api ya, di stasiun Semarang Tawang. Mantep banget ya di sini pagi-pagi. Dan untuk rute kita hari ini teman-teman, saya akan lewat jalur atas ya. Karena menuju ke Sidoarjo itu ada 2 jalur teman-teman. Jalur atas dan jalur bawah ya. Jadi nanti kita akan lewat di beberapa kota teman-teman, seperti kota Demak, kota Kudus, kota Rembang, dan selanjutnya kota Tuban, kota Lamongan, lalu kota Gresik dan Surabaya teman-teman. Setelah itu kita langsung gas saja ya menuju ke kota tujuan kita, yaitu di kota Sidoarjo teman-teman. Untuk rencana hari ini saya akan bermalam di kota Sidoarjo ya. Dan saya juga udah pesan penginapan teman-teman via tiket.com. Nama penginapannya itu Miko Room Kapsul Hotel ya teman-teman, dengan harga 100.000 per malam. Jadi untuk jarak kita dari kota Semarang ini menuju ke Sidoarjo itu sekitar 315 kilo ya teman-teman, dengan estimasi waktu 6 jam 55 menit. Jadi kalau kita berangkat sekarang jam setengah 8, kemungkinan kita akan sampai di Sidoarjo jam setengah 3 teman-teman. Tapi itu nggak pas jam setengah 3 ya, mungkin maksimal di jam 5 sore lah ya. Kita harus sudah sampai di Sidoarjo. Wah, kalau saya lihat-lihat nih, untuk hari ini saya berhadapan dengan kendaraan-kendaraan gede lagi teman-teman, kayak kemarin ya. Soalnya jalur yang akan saya lintasi itu jalur Pantura teman-teman. Dan itu jalur utama ya untuk
ada kendaraan-kendaraan besar. Jadi kita akan bertarung melawan asap truk lagi teman-teman. Ini di depan juga udah padat banget ya teman-teman untuk kondisi jalannya. Tapi ini karena masih pagi, kita jalan santai aja ya. Waduh, ada ambulans. Oke, ini kita udah mau masuk di kota Demak ya teman-teman. Di atas itu tugu selamat datang kota Demak ya. Selamat datang kota Demak, kota wali. Kotanya para wali nih teman-teman. Tugunya gede banget ya. Ini saya juga belum makan teman-teman. Tapi kemungkinan nanti kita makan siang aja ya. Soalnya kalau sarapan pagi nanti takutnya ngantuk teman-teman. Soalnya saya paling males kalau ngantuk di jalan ya. Itu musuh buat pengendara motor teman-teman. Jangankan motor ya, mobil pun juga kalau misalkan ngantuk juga kurang nyaman juga. Jadi di kota Demak ini bisa dibilang kota industri ya. Soalnya banyak banget pabrik teman-teman, seperti yang di kanan kita ini. Entah itu pabrik atau pergudangan ya, yang penting dia modelnya seperti industri yang besar ya, seperti di Cikarang atau di Karawang. Kurang lebih mirip teman-teman. Dan ini jalurnya juga cukup lebar teman-teman. Jadi enak ya kalau lebar begini. Waduh, di depan udah mulai ada macet nih teman-teman. Dan biarpun untuk hari ini kita akan bertarung melawan kendaraan-kendaraan besar dan asap truk, ya yang penting kita tetap semangat teman-teman menuju ke kota Sidoarjo ya. Jadi sama-sama langsung aja kita gas teman-teman menuju ke kota Sidoarjo. Banyak sekali ya industri di sini. Di depan kita juga udah pabrik teman-teman, pabrik lagi. Tapi saya kurang tahu ya itu pabrik apa. Nah, ini ada perkampungan penduduk nih teman-teman. Sungainya juga udah mulai tercemar ya. Di mana ada industri, disitulah sungai mulai tercemar. Karena limbah secara nggak langsung dibuang ke sungai teman-teman. Ini area sungainya udah mulai hampir rata sama jalan ini teman-teman. Ini kalau misalkan ada hujan terus-terusan banjir pasti daerah sini. Kayak semalam itu teman-teman, hujannya deras banget ya. Padahal itu udah deket saya tuh ke penginapan ya, sekitar 40 kilo lagi. Ternyata mendadak hujannya langsung deras gitu aja. Jadi mau nggak mau neduh dulu teman-teman. Pas neduh udah reda, taunya pas udah jalan lagi jadi deras lagi ya. Waduh. Terus saya langsung neduh dulu di warung, pakai jas hujan, langsung gas lagi teman-teman. Soalnya kalau misalkan kita neduh nunggu hujan reda, pasti kita kemalaman ya sampai di penginapan. Makanya untungnya untuk hari ini jarak tempuh saya nggak begitu jauh teman-teman. Cuma 321 ya tadi saya cek di pas waktu masih di penginapan. Kalau kemarin kan saya 458 teman-teman. Jadi memakan waktu yang cukup lama ya. Makanya saya sempat kehujanan juga semalam itu. Tapi mudah-mudahan untuk hari ini kita nggak akan kehujanan teman-teman. Soalnya cuacanya lagi cerah-cerahnya sekarang ini. Wih, sungainya ada eceng gondok nih.
Biasanya kalau ada eceng gondok kayak gini banyak ikan lelenya teman-teman. Kurang lebih seperti ini teman-teman untuk suasana dan pemandangan di kota Demak ya. Suasana perkotaan seperti biasa karena memang ini jalur utama teman-teman. Jalur Pantura juga ya ini. Jadi nanti untuk perjalanan kita menuju ke Tuban itu kita akan lintas di pesisir pantai lagi teman-teman. Rencana saya sih saya mau istirahat di kota Tuban ya teman-teman. Sekalian cari makan siang gitu di situ. Kita kan nanti bisa nyantai-nyantai di pinggir pantai ya. Waduh, itu pasti asik banget teman-teman. Untuk kondisi jalan di kota Demak ini ya seperti ini teman-teman. Banyak jalan rusak ya. Jalan tambalan juga banyak banget. Tapi untuk kotanya sepi ya teman-teman ini. Padahal sekarang hari Minggu. Kawasan Masjid Agung. Wah, ini nih alun-alun kota Demak teman-teman. Wow, keren juga ya alun-alunnya. Widih, rame. Wow, mantap kali. Ini ada yang naik kuda. Sini kalau malam minggu pasti rame teman-teman. Wah, ini ada rutan. Di sini udah banyak yang jualan makanan ya. Jadi lapar teman-teman kalau lihat makanan itu. Oke, ini kita lurus ya. Ini untuk pemandangan kita juga udah mulai terbuka nih teman-teman. Di sebelah kiri udah mulai kelihatan ya sawah. Terus ada sungai. Nah, untuk sungai di sini menurut saya airnya nggak tercemar teman-teman. Beda nggak kayak yang di kawasan industri tadi ya. Kalau yang di kawasan industri tadi itu airnya hitam. Kalau di sini coklat teman-teman. Nah, di depan kita udah disambut tronton lagi teman-teman. Siap-siap kena asap ngebulnya lagi ya. Waduh, kacau. Ini kalau sampai Sidoarjo kayak begini agak ngeri juga teman-teman. Pertarungan udah dimulai nih teman-teman. Waduh. Kanan kiri truk, depan belakang truk. Waduh, kacau. Mana jalannya rusak lagi. Debunya teman-teman yang paling saya kurang suka ya. Kalau ada truknya sih oke lah, nggak apa-apa ya. Tapi debunya itu loh, waduh. Ngomong nyalip susah nih, jalanan bolong kayak begini. Ini kalau jalan habis kerokan kayak begini nih yang bikin motor kurang stabil teman-teman. Jadi kalau dipakai ngebut agak oleng dikit dia. Truk di depan kita ini ada modelnya teman-teman. Modelnya bapak-bapak ya. Pas banget duduk di situ. Wah, kita udah terbebas dari himpitan kendaraan besar teman-teman. Nah, kalau jalanan longgar begini kan enak ya teman-teman. Kita jalannya bisa santai. Tapi ngomong-ngomong di sebelah kiri kita ini di sungai banyak ibu-ibu yang nyuci teman-teman. Padahal airnya kotor ya, tapi dipakai nyuci baju, dipakai mandi juga teman-teman. Nah itu tuh, nyucinya enak ya di sungai langsung. Sekarang saya lagi istirahat di pom bensin Wono Ketinggal nih teman-teman. Enak ya. Pom bensinnya mantap teman-teman. Kita jalan-jalan ke sana sebentar ya. Ini kalau di Jakarta ada pom bensin kayak begini mantap juga ya. Di sebelah pom bensin ada sawah teman-teman. Ini mantap, pemandangannya luar biasa. Terus ada pohon-pohon yang gede juga. Nah, pom bensinnya ada di sebelah sana teman-teman. Nah, ini motor saya. Mantap ya. Oke teman-teman,
Ini saya jalan lagi ya setelah istirahat 10 menit di pom bensin. Wih, pas banget, jalanan lagi sepi. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan sampai di Rembang ya. Dan di depan kita ini ada kemacetan nih teman-teman. Tapi macet apa ya, saya kurang tahu. Ternyata panjang juga ya macetnya ini. Ini saya pakai jas hujan teman-teman. Soalnya kalau dirasa-rasain ini hujannya bakalan awet ya. Ada kecelakaan teman-teman. Ini ditabrak dari belakang ya. Kecelakaan beruntun. Wah, parah kecelakaannya. Ada suara petir. Tadi pas setelah istirahat dari pom bensin teman-teman, itu sempat ada kendala ya, jadi gak kerekord. Tapi kita udah lintas di beberapa kota teman-teman, seperti kota Kudus dan kota Pati ya. Dan sekarang kita akan lintas di kota Rembang teman-teman. Sayang banget ya nggak kerekord. Tapi nggak apa-apa lah ya. Untungnya perjalanan kita masih 212 kilo lagi teman-teman. Kalau estimasi di Google Maps sih sekitar 4 jam lebih lagi ya perjalanan kita. Sepertinya untuk perjalanan kali ini full hujan-hujanan teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting kita bisa sampai tujuan dengan selamat. Ini di sebelah kiri saya ini ada tambak ya teman-teman. Entah ini tambak ikan atau tambak garam, saya juga kurang tahu ya. Soalnya tambaknya cukup dangkal teman-teman. Biasanya kan kalau tambak garam itu memang dangkal ya dia. Nah ini dilapisin sama kresek hitam. Kalau menurut saya sih kemungkinan ini tambak garam teman-teman. Jadi air laut yang dikumpulin di sini, setelah itu dijemur sampai garamnya muncul ya, setelah itu dipanen. Wah ini hujannya makin deras teman-teman. Suhunya jadi dingin ya ini. Untung saya pakai jas hujan. Tapi justru kalau hujan kayak begini, kondisi mesin motor stabil teman-teman untuk suhunya. Karena selain suhunya lebih dingin ya, mesin motor juga kena cipratan air teman-teman. Beda ya kalau kita touring di cuaca yang sangat panas, nah itu mesin motor lebih gampang panas teman-teman. Tapi kalau hujan kayak begini kita riding 5 jam non-stop pun juga aman ya. Nah ini kita udah sampai di kota Rembang nih teman-teman. Nah ini tubuhnya ya. Wih, di depan ada sambaran petir. Justru kalau hujan begini yang paling saya takutkan itu jalanan bolong teman-teman. Soalnya kalau jalanan bolong tergenang air itu kan nyamar ya. Kalau tahu-tahu gasruk aja. Tapi yang penting kita pelan-pelan aja teman-teman, biar gak kena jalan bolong ya. Soalnya ngeri juga kalau kena jalan bolong. Tadi motor saya juga sempat kena jalan bolong teman-teman. Itu sempat oleng ya. Saya kirain velg atau apanya gitu kan. Sempat goyang-goyang gini teman-teman. Tapi pas saya berhenti saya cek, ternyata normal semua, nggak ada apa-apa. Terus saya coba jalan lagi, alhamdulillahnya udah kembali normal lagi teman-teman. Nggak ada kendala ya. Ini macetnya cukup parah. Wah, di depan awannya cerah teman-teman. Ya mudah-mudahan hujannya cukup sampai di sini aja ya. Di depan semoga aja kita dapat
langit cerah teman-teman. Seperti inilah teman-teman untuk suasana siang hari di Kota Rembang ya. Cuacanya lagi kurang mendukung teman-teman. Sekarang lagi hujan ya. Nah, pas banget di depan kita ini landmark Kota Rembang teman-teman. Wih, ada patung kapalnya ya di atas. Menurut saya untuk suasana di Kota Rembang ini sepi ya teman-teman. Karena sekarang juga lagi hujan, jadi para warga yang tinggal di sini itu malas untuk keluar teman-teman, soalnya hujan. Apalagi kan ini hujannya awet ya. Di sebelah kiri kita ini langitnya mendung teman-teman. Tapi pas di kanan kita ini cerah banget ya. Cerah banget. Mudah-mudahan nanti sampai di Tuban cuacanya cerah teman-teman. Ini saya udah lepas sarung tangan ya teman-teman. Tapi kurang enak juga ya kalau riding nggak pakai sarung tangan. Tapi kalau hujan kayak begini tuh ada plusnya juga sih. Jadi tingkat polusi itu berkurang teman-teman. Polusi debu ya, tapi kalau untuk polusi asap truk tentu masih ada. Perjalanan kita masih 4 jam 38 menit lagi teman-teman, atau 202 kilo lagi ya. Ini kita ke kanan ya teman-teman. Baru juga belok udah disambut jalan rusak lagi. Wah, di sini ternyata jalanan lebih rusak daripada yang tadi, teman-teman. Sebenarnya lewat lurus bisa ya, cuman saya lebih milih lewat jalur kanan, teman-teman. Soalnya bukan jalur utama ya. Kalau jalur utama pasti lebih banyak kendaraan gede, teman-teman. Jadi sekarang kita bisa lihat pemandangan persawahan ya. Ada pasir nih, teman-teman. Wow, sebelah kanan kita teman-teman ada waduk Embung Rowo Setro ya. Banyak orang mancing lagi. Wih, asik juga waduknya nih. Pemandangan yang di sini luar biasa teman-teman. Sebelah kiri sawah, sebelah kanan waduk. Cuman sayangnya di sini masih gerimis teman-teman. Pemandangan jadi lebih kelihatan syahdu ya teman-teman kalau hujan kayak begini. Seger banget di mata. Nah, ini sebelah kiri kita ini pohon jati nih teman-teman. Ini sekarang saya posisi di Jalan Jatirogo ya, di Rembang. Ternyata di Rembang masih banyak persawahan ya. Jadi sekarang yang saya pilih ini jalur kampung ya teman-teman. Soalnya kalau lintas di jalur kampung kayak begini pemandangannya asik teman-teman. Di siluet pegunungan udah kelihatan. Terus saya kurang tahu itu gunung apa ya. Tapi besok mudah-mudahan pas kita explore Gunung Bromo cuaca cerah ya. Soalnya kalau hujan kayak begini wah repot juga. Jadi mengganggu pemandangan teman-teman. Tapi kalau cuaca cerah, jarak pandang kita di Lautan Pasir Bromo itu luas ya. Soalnya kalau hujan pasti berkabut. Biarpun sekarang kondisi lagi hujan, tapi saya tetap bersyukur sekali ya teman-teman, karena masih bisa menikmati pemandangan alam yang luar biasa seperti ini. Tapi ini untuk hujannya juga udah mulai reda teman-teman. Sisa gerimis-gerimis kecil ya. Masih aman lah ya kalau gerimis-gerimis kecil kayak begini.
Tapi nanti kita mengarah ke Tuban teman-teman, dan posisi Tuban itu berada di kanan ya. Sedangkan di kanan itu langitnya cerah banget. Cerahnya. Dan ini posisi kita sekarang berada di tengah-tengah awan mendung teman-teman. Tengah-tengah perbatasan antara awan mendung dan awan cerah ya. Widih, gunung di depan mantep. Suasana-suasana kayak gini yang saya nantikan teman-teman ketika touring ya. Nah ini di sebelah kiri kita ada bangunan apa nih? Kayak candi teman-teman modelnya. Nah ini ada kebun tebu nih teman-teman. Ini saya jalan pelan teman-teman, soalnya sambil menikmati pemandangan yang ada di sekitar sini ya. Pemandangannya memanjakan mata. Ini tempat-tempat kayak begini nih paling cocok untuk dipakai masa tua teman-teman. Mungkin yang udah pensiun ya, nah paling enak tinggal di perkampungan kayak begini. Soalnya minim polusi teman-teman, dan yang pasti tingkat oksigennya juga tinggi ya di sini. Wah, dari sini cuaca udah cerah lagi nih teman-teman. Ini saya sengaja nggak lepas jas hujan ya, biar sekalian kering jas hujannya. Wow, gunung di depan kelihatan jelas banget teman-teman. Keren ya. Wah, di sini suhunya juga udah panas lagi nih teman-teman, mataharinya. Ini saya mau berhenti dulu teman-teman, bersihin lensa kamera ya. Di sini udah mulai gerimis nih teman-teman. Padahal di depan awannya cerah ya. Ternyata awan mendung yang di belakang itu kena angin teman-teman, ke bawah angin ke daerah sini ya, pantes. Soalnya anginnya juga cukup kencang teman-teman di sini. Mumpung belum hujan kayak tadi ya, jadi kita harus jalan kencang teman-teman. Soalnya biar sampai di Sidoarjo itu kita nggak terlalu sore teman-teman. Kalau menurut estimasi map sih kita sampai di jam setengah 5 sore ya. Masih 4 jam 15 menit lagi, atau 186 kilo lagi. Cukup jauh teman-teman. Pemandangannya mantap sekali teman-teman. Nah itu di sana bangunan hijau itu bangunan apa ya? Nah ini kita lintas di pinggir hutan nih teman-teman. Ini pohonnya pohon jati ya, campuran sih teman-teman. Terus ada pohon pisang juga. Sekilas untuk pemandangan di sini mirip kayak di Purwakarta teman-teman. Pemecah batu, Gunung Mas. Mungkin gunung-gunung yang kita lihat tadi itu jadi tambang batu teman-teman. Nah ini batunya pada ngumpul di sini nih. Nah itu gunungnya. Alhamdulillahnya untuk cuaca di sini cerah ya teman-teman. Ini saya tetap pakai jas hujan ya, biar jas hujannya kering sekalian. Terus sarung tangan saya taruh sini biar cepat kering. Sekarang ini saya posisi berada di Jalan Sedan Sale nih teman-teman, mengarah ke Tuban ya. Nanti kita akan ketemu pantai teman-teman. Soalnya kan kota Tuban itu posisinya sebelahan sama pantai ya. Nanti kalau misalkan kita sampai di kota Tuban dan cuaca cerah ya, kemungkinan saya mau nyantai-nyantai dulu teman-teman di sana. Sekalian menikmati pemandangan pantai ya. Ini kita ke kiri teman-teman. Kalau lewat di jalan kampung kayak begini enak ya, nggak begitu macet dan jarang ada lampu merah teman-teman. Oh ya, tadi saya habis
lepas jas hujan teman-teman, sama sekalian pasang sarung tangan ya. Dan sarung tangan ini masih basah teman-teman, langsung saya pakai. Soalnya kurang nyaman juga ya kalau riding nggak pakai sarung tangan. Jadi mau gak mau basah harus tetap saya pakai teman-teman. Dan jaket sama celana saya ini udah kering ya. Biarpun tadi basah teman-teman, terus dipakai jalan kena angin, jadi kering sendiri. Pemandangannya rimbun, pohon jati nih teman-teman. Wow, hutan jati. Seperti inilah teman-teman untuk suasana jalan di perkampungan menuju ke kota Tuban ya. Dan menurut saya ini untuk perkampungannya cukup sepi teman-teman. Apa mungkin karena ini siang ya, jadi para warga itu malas buat keluar rumah teman-teman. Soalnya kan untuk cuaca sekarang ini di sini panas teman-teman. Wah, ini kita lintas di tengah-tengah kebun jati nih. Mana jalanan rusak lagi. Banyak jalan rusak ya kalau di sini tuh. Wih, ini lahan kosong. Kenapa dibiarin ya? Ini kalau nanam pohon jati buat bisa dipanen tuh butuh waktu yang cukup lama teman-teman. Minimal 10 tahun ke atas ya baru bisa diambil kayunya. Pemandangannya udah terbuka lebar nih teman-teman. Nah, itu ada ibu-ibu nanam padi ya. Wih, ada makam. Banyak pohon mangga teman-teman di sini. Ini kita hitung-hitung explore pedesaan di daerah Jawa Tengah nih teman-teman. Wah, di sini udah mulai rintik-rintik lagi nih teman-teman. Padahal awannya masih cerah ya, tapi udah mau hujan lagi aja. Kacau ini kalau hujan lagi teman-teman. Nah, ini kita depan ke kanan teman-teman. Udah mulai masuk jalan utama lagi ya. Nah, ini jalan utama menuju ke kota Tuban teman-teman. Wih, sepi, mantap. Langsung kita gas. Nah, kalau di sini kita bisa jalan kenceng ya. Mumpung belum hujan lagi teman-teman. Waduh, di depan truknya pada berjejer teman-teman. Kalau udah masuk di jalan utama kayak begini, pasti banyak truk lagi ya. Tapi untuk posisi kita sekarang ini udah berada di samping laut teman-teman. Sebentar lagi kita juga udah bisa lihat laut ya di sebelah kiri. Nah, ini kita sekarang posisi pas di pinggir laut nih teman-teman. Waduh, lautnya kelihatan. Ini rumah mepet banget sama pantai teman-teman. Terkena abrasi ya. Tapi pantainya menurut saya cukup bersih teman-teman di sini. Dan sepi wisatawan ya. Air lautnya juga bersih, nggak ada sampah. Wah, sebenarnya mancing di sini enak teman-teman. Untuk jalan Pantura mengarah ke Tuban ini cukup sepi ya teman-teman. Justru di sini tuh didominasi sama kendaraan besar ya, seperti tronton. Kalau untuk mobil pribadi jarang ya. Paling sama warga-warga sekitar sini aja teman-teman. Soalnya udah ada wah, ini nih yang kacau nih. Jalan bolong. Untung nggak kenapa-kenapa ya.
balik lagi teman-teman ke obrolan tadi ya. Karena sekarang udah ada jalan tol ya dari Jakarta ke Surabaya. Jadi orang-orang yang dulunya sering lewat di jalur Pantura ini sekarang beralih ke jalur tol teman-teman. Soalnya lebih cepat dan lebih dekat ya. Kalau lewat di jalan Pantura ini lebih jauh teman-teman dan memakan waktu juga ya. Ini saya berada di belakang konvoi truk nih teman-teman. Truknya panjang ya sampai ke depan. Wah, debunya luar biasa. Nah, ini di sebelah kiri kita nih rest area nih teman-teman. Masjid Jami Nurul Iman. Sebentar lagi kita sampai di kota Tuban ya teman-teman. Ini dari tempat saya sekarang ini menuju ke Sidoarjo udah deket teman-teman. Sekitar 139 kilo ya, atau 3 jam 11 menit. Ya kemungkinan kita akan sampai di kota Sidoarjo itu maghrib lah ya paling lama. Tapi kalau untuk di Jawa Timur ini teman-teman, maghribnya itu jam setengah 6 ya. Kalau di Bekasi kan jam 6 lebih. Nah kalau di Jawa Timur ini jam setengah 6 teman-teman. Soalnya posisi paling timur ya, sedangkan matahari terbenam menuju ke barat. Dan Bekasi juga posisi paling barat teman-teman, di Pulau Jawa ya. Sepanjang perjalanan kita di jalur Pantura Tuban ini ya seperti ini teman-teman untuk pemandangannya ya. Dari tadi ini didominasi sama truk semua ya. Debunya itu yang berterbangan teman-teman. Jadi untuk pemandangan nggak ada yang spesial teman-teman untuk perjalanan dari Rembang tadi ya menuju ke Tuban. Setelah dari perkampungan tadi itu teman-teman, sampai di sini pemandangannya kayak begini. Tapi masih tertolong sama pantai yang ada di sebelah kiri nih teman-teman. Ini saya mau cari pom bensin dulu ya teman-teman. Kita isi BBM dulu ya. Soalnya speedometer saya mati teman-teman. Jadi untuk antisipasi kehabisan bensin, lebih baik saya isi sekalian ya. Pas ada pom bensin nanti di depan. Nah ini di depan ada pom bensin nih teman-teman. Mudah-mudahan pom bensinnya sepi ya. Oke, ini kita, widih mantap, sepi banget. Ini nih cocok. Oke, waduh, tapi masih ada truk di depan. Kita belok aja teman-teman. Sepi banget ini pom bensin, asli. Oke teman-teman, kita udah isi BBM full ya, 25.000. Ternyata masih banyak BBM saya, tapi nggak apa-apa lah ya, daripada kepikiran kan. Tapi asiknya pom bensin di sini itu sepi teman-teman, jadi nggak perlu antri. Cuaca siang ini di jalur Pantura Tuban ini terpantau cerah teman-teman. Dan untuk kondisi lalu lintasnya juga lancar ya dari tadi. Cukup lengang teman-teman untuk hari ini. Mungkin memang di sini untuk kondisi lalu lintasnya memang selalu lengang ya. Soalnya kan jalurnya lebar banget teman-teman. Dan untuk cuacanya juga ini panas banget. Setelah tadi kita kena hujan ya di mana tadi? Sebelum di Rembang. Hujannya deras banget. Nah, ini kita udah sampai di kota Tuban nih teman-teman.
Tugu selamat datangnya ya Kota Tuban. Ini Tugu selamat datang apa Tugu apa ya? Tapi ada tulisan Kota Tuban teman-teman. Ada patung kudanya juga. Wah, sebelah kiri ternyata ada wisata pantainya teman-teman. Ada pintu masuknya kayak di depan. Ntar kalau ada kita mampir teman-teman. Harusnya sih ada ya. Nah, di depan situ teman-teman. Oke. Widih, mantap. Keren juga ya. Rp5.000. Oke, makasih. Iya. Widih, mantap. Keren juga teman-teman pantainya. Kita keliling sebentar ya teman-teman, sambil cari-cari tempat yang enak. Wih, mantap nih pantai ini asli. Untuk tiket masuknya di sini 5.000 ya teman-teman. Cukup murah meriah ya untuk wisata pantai di daerah Jawa Timuran ini. Kesini aja lah, nyantai gitu. Ini saya lagi istirahat teman-teman di pantai Tuban ya. Saya lagi pesan mie ayam. Pantainya asik teman-teman. Nanti setelah makan kita explore sebentar ya. Ini saya mau makan dulu. Oke teman-teman, ini mie ayamnya udah datang, jadi langsung aja kita makan ya. Kita pakai saus teman-teman. Makan mie ayam di pinggir pantai luar biasa sekali. Kita makan dulu teman-teman. Kita coba kuahnya. Jadi tekstur mie-nya sendiri itu kenyal teman-teman. Kita coba kuahnya lagi. Mantap. Enak nih ya. Oke, saya mau lanjut makan dulu teman-teman. Nanti setelah makan kita lanjut explore keliling sebentar di pantai Tuban ya. Mantap. Oke teman-teman, ini saya mau explore sebentar ya di pantai Tuban. Ini malah gerimis. Kita jalan-jalan sebentar teman-teman di sana. Pantainya asik. Luas banget. Jadi di sana banyak yang main air teman-teman. Dan di sebelah sana juga rame ya. Dan untuk fasilitas pantai sendiri di sini teman-teman itu banyak warung ya. Jadi kita nggak perlu takut lapar lagi teman-teman kalau misalkan main ke pantai Tuban ini ya. Banyak yang jualan cilok. Nah, kita kembali ke motor teman-teman. Oke teman-teman, saya mau lanjut jalan lagi ya. Setelah menikmati suasana pantai sama makan mie ayam. Nah, ini kita saatnya lanjut jalan lagi teman-teman. Mantap ya ini pantainya. Jadi motor bisa jalan sampai di sana teman-teman. Luar biasa sekali pantai di sini. Dan untuk tiket masuknya juga murah ya, cukup bayar Rp5.000. Kita udah bisa keliling pantai sepuasnya. Dan untuk harga makanan di sini juga cukup murah teman-teman.
Tadi saya makan mie ayam sama minum nutrisari anggur ya. Itu 20.000. Oke. Ini kita ambil kiri ya, teman-teman. Mumpung belum hujan juga ya, soalnya kalau hujan repot. Jadi untuk pantai di daerah Tuban ini itu wisatanya murah, teman-teman. Dia nggak begitu rame ya. Dan untuk harga makanan juga cukup terjangkau, teman-teman. Oke, teman-teman, ini kita udah jalan lagi ya menuju ke kota Lamongan. Dan ini jam 14.50, teman-teman. Sebentar lagi jam 3 ya, dan kemungkinan kita akan sampai di Sidoarjo itu sekitar jam setengah 6 ya, teman-teman. Dan kita udah makan, udah isi BBM, jadi kita lanjut gas laginya itu tenang, teman-teman, tanpa ada rasa takut kehabisan bensin ya, terus nggak ada rasa lapar lagi. Jadi semuanya udah teratasi, teman-teman. Dan untuk cuaca di depan udah mulai ada awan mendung ya, teman-teman. Tadi di pantai juga sempat gerimis, tapi udah redah lagi. Nah, ini sepertinya udah mulai gerimis lagi nih, teman-teman. Kita harus kenceng dikit ya, biar nggak kena hujan lagi. Wah, sayangnya motor nggak bisa naik ke atas ini nih. Kalau bisa enak ya. Mantap nih, teman-teman. Wah, kita harus cari tempat untuk berhenti sejenak nih. Padahal barusan habis istirahat juga. Ini banyak perahu nelayan ya yang sandar di pinggiran pantai. Seperti inilah, teman-teman, untuk suasana sore hari di kota Tuban ya. Untuk suasananya asik, teman-teman, apalagi ini habis hujan ya. Dan kondisi lalu lintasnya juga ramai lancar, teman-teman. Dan kurang lebih untuk pemandangan kotanya mirip ya sama kayak kota yang kemarin kita lewati, kota Batang, teman-teman. Kalau nggak salah ya, yang kemarin sore itu pas ke Semarang ya, pas mau perjalanan ke Semarang. Wah, ini bis mau kemana ini? Ini kita belok kanan, teman-teman. Oke. Kalau jalanan becek kayak begini, cipratan airnya bikin motor kotor, teman-teman. Apalagi cipratan air dari mobil yang di depan ya. Wah, itu kena lensa kamera jadi kotor, teman-teman. Harus dilap ya biar hasil rekamannya bening lagi. Tapi untuk kondisi langit berawan lagi nih, teman-teman, mendung ya. Biasanya sih memang kalau di daerah Jawa Timur itu nggak cuma di Jawa Timur ya, dimanapun kalau udah sore hari pasti hujan, teman-teman. Jadi dari sini, teman-teman, kita menuju ke kota Lamongan ya. Setelah dari kota Lamongan kita menuju ke kota Gresik, Surabaya, dan terakhir di kota Sidoarjo, teman-teman. Oh iya, teman-teman, tadi itu saya istirahat di pantai sekitar 30 menitan ya. Terus kita tadi explore juga sebentar, terus foto-foto, habis itu langsung jalan lagi. Saya nggak berani lama-lama, teman-teman, soalnya takut hujan ya. Waduh, ini aja di sini juga udah habis hujan, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita kemalaman juga nanti pasti kehujanan kayak semalam ya. Bingung nyari tempat neduh.
Pas jaket udah basah kuyup, pakai jas hujan terpaksa. Oke teman-teman, ini tiba-tiba hujan deras banget ya. Ini mau nggak mau kita harus melanjutkan perjalanan teman-teman. Tapi handphone saya ini basah. Saya mau ambil handphone dulu ya teman-teman ya. Jadi kita nggak usah pakai Google Map. Saya juga lupa lepas sarung tangan teman-teman. Wah ini hujannya deras banget lagi. Sampai jarak pandang tuh hampir nggak kelihatan teman-teman. Wah kacau sih ini. Mana masih jauh lagi. Masih 100 kilo lagi teman-teman. Ini kita harus jalan pelan-pelan ya. Ada jalan bulong. Cuaca hari ini cukup ekstrim teman-teman. Tadi kita berangkat di Semarang itu panas ya cuacanya. Setelah dari Demak itu langsung hujan deras teman-teman. Habis itu panas lagi ya. Dan setelah dari pantai tiba-tiba hujannya makin deras parah teman-teman sampai sekarang ini ya. Jadi kalau misalkan kita touring dengan cuaca ekstrim seperti ini, kita nggak mempersiapkan diri dari awal, waduh bisa-bisa tumbang di tengah jalan teman-teman. Dan ini saya juga udah bawa vitamin ya teman-teman, suplemen juga. Jadi selepas dari sini saya langsung mandi, minum vitamin juga teman-teman. Soalnya takut meriang juga ya badan. Memang asli sih ini cuaca bener-bener ekstrim teman-teman. Perubahannya bisa drastis ya. Dan menurut perkiraan saya ini pasti bakalan hujan sampai di Sidoarjo teman-teman. Soalnya saya tadi buka ramalan cuaca di Surabaya, sekarang juga lagi hujan ya. Padahal kita ini udah lumayan deket ya teman-teman menuju ke Sidoarjo. Jadi dari tempat saya ini menuju ke Sidoarjo sekitar 77 kilo lagi teman-teman. Atau 1 jam berapa ya tadi ya? 1 jam 50 menit ya. Jadi kan sekarang jam setengah 5 teman-teman. Kemungkinan kita akan sampai di jam setengah 7 ya. Wah cukup malam juga untuk sampai di penginapan hari ini. Ya kurang lebih mirip-mirip teman-teman seperti kemarin ya. Kalau kemarin kan kita sampai di penginapan itu jam 8 malam. Nah kalau ini mungkin agak sedikit lebih cepat teman-teman. Soalnya jarak juga nggak begitu jauh ya. Mumpung hujannya nggak terlalu deras kayak tadi teman-teman. Ini saya jalannya agak sedikit kenceng ya biar bisa sampai di penginapan tepat waktu teman-teman. Kalau tadi itu hujannya benar-benar deras teman-teman. Sampai kita tuh lihat ke depan tuh sampai nggak bisa teman-teman. Kayak ada kabut gitu. Makanya tadi saya juga sempat neduh sebentar teman-teman. Saya juga lepas kamera ya. Soalnya kalau nggak dilepas kamera takut rusak teman-teman. Biarpun ini kameranya anti air. Jadi untuk antisipasi aja sih ya. Seperti inilah teman-teman untuk suasana sore hari di kota Lamongan ya. Cuaca lagi hujan deras teman-teman. Dan untuk suhu juga dingin banget di sini asli. Oh pemandangannya syahdu teman-teman. Biarpun cuacanya lagi kurang bersahabat ya. Sebentar lagi kita sampai di Gresik nih teman-teman. Tapi ngomong-ngomong untuk pemandangannya di sini bagus juga ya. Sebelah kanan kiri kita ini teman-teman sawahan ya, itu entah sawah apa rawa ya teman-teman. Soalnya nggak ada tanaman padinya ya kalau misalkan itu sawah.
atau mungkin mau dibikin tambak ikan. Wih, jalanan sepi. Pemandangannya asik ya teman-teman. Lintas di jalur apa ini? Jalur Lingkar Utara Lamongan seksi 1. Wah, ini hujannya makin deras lagi nih teman-teman. Suasana sore hari di sini cukup mencekam ya teman-teman. Waduh, hujannya makin deras. Tapi untungnya jalanan sepi ya, jadi kita bisa jalan agak sedikit kencang teman-teman. Pemandangannya asik ya. Nah, ini kita sebentar lagi sampai di kota Gresik teman-teman. Pas banget depan lampu merah, tapi lagi hijau ya. Waduh, telat. Terobos aja. Kacau. Oke teman-teman, ini kemungkinan saya nggak bisa lanjut rekam lagi ya. Dan sekarang posisi saya udah berada di kota Gresik nih teman-teman. Tinggal di kota Surabaya dan tujuan terakhir kita di Sidoarjo ya. Oke, mungkin untuk perjalanan saya kali ini cukup sampai di sini dulu teman-teman. Soalnya hujannya cukup parah teman-teman, ini derasnya luar biasa ya. Padahal tadi sempat reda, ini malah hujan lagi teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, saya persilahkan untuk subscribe dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya teman-teman semua dapat notifikasi terbaru kalau saya upload video ya. Jadi saya ucapkan selamat malam teman-teman, selamat beraktivitas dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujannya ini nggak bakalan reda teman-teman. Kacau ya, ini saya mau cari tempat duduk dulu teman-teman buat lepas kamera.